Nyalakan semangat dengan berbagai informasi seputar olahraga. Perebutan tiket babak 8 besar berhasil mencuri 3 angka maksimal di kandang lawan dengan skor 3-0. Australia berhasil melaju ke perempat final. Timnas Voli Pantai gelar pemusatan latihan sejak Sabtu lalu. Dari seluruh penjuru dunia. Kompas Sport Pagi. Setiap hari. Live di Kompas TV. Di antara kebenaran dan kebohongan, ada batas nyata, namun seringkali tak terlihat. Siapa-siapa yang terlibat, apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo. Pastikan yang viral di media sosial benar-benar fakta. Jangan percaya sebelum menyaksikan News or Hoax. Setiap Sabtu, pukul 12:30 siang di Kompas TV. Tim Basarnas menemukan 2 korban penumpang kapal Tegas dan terarah, kami lengkapi referensi Anda dengan berita peristiwa teraktual. soal petugas partai karena Bu Mega menyatakan hal itu. Apakah Pak Jokowi juga turut dilibatkan? Topik-topik hangat dibahas bersama narasumber kredibel. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menandatangani nota kesepahaman di pertemuan tingkat Menteri ASEAN. Ikuti Kompas Petang setiap hari pukul 4 sore live di Kompas TV. Kilas balik peristiwa yang menjadi perhatian dalam sepekan. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa. Pastikan Anda tidak melewatkan beragam fenomena terkini yang merebak di seantero negeri. Badai ini dianggap sebagai yang terburuk di Rio Grande. Latihan ini disebut-sebut sebagai pengerahan angkatan udara terbesar dalam sejarah NATO. Kompas Sepekan, setiap minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Kompas TV, independen, terpercaya. Ibu Bapak, Saudara dan Saudari terkasih, para pemirsa semua di rumah, mana saja berada, selamat pagi. Kembali lagi kita berjumpa dalam mimbar agama Katolik yang dibawakan oleh saya, Pastor Immanuel Tenau, Pastor Paroki Kristus Raja Katedral Sorong. Renungan yang akan dibawakan dengan tema Bersama dalam Kristus. Mengapa demikian? Karena hari ini bersamaan Gereja Katolik memperingati 2 santo, Timotius dan Titus, 2 rasul handal, orang dekat Rasul Paulus untuk membantu, untuk bermisi dalam karya Tuhan dalam bidang pewartaan sabda Tuhan. Oleh karena itu, 2 orang ini menunjukkan pertama-tama kebersamaan untuk bekerja sama, untuk saling meneguhkan, untuk saling mengingatkan, supaya karya-karya, misi-misi sabda Tuhan itu dapat dilaksanakan secara terukur, terencana dan konsisten di tengah-tengah tantangan-tantangan hidup yang mereka jumpai. Dengan cara itulah mereka ingin menunjukkan kepada dunia, kepada para pendengar, kepada siapa saja yang dapat mendengarkan sabda Tuhan itu tergugah untuk mau mengikuti Tuhan, tergugah untuk mau mendengarkan sabda Tuhan, tergugah untuk dapat melaksanakan sabda Tuhan itu. Oleh karena itulah tema ini mengingatkan bukan hanya personal orang,
yang menunjukkan diri memiliki kekuatan sendiri, mementingkan keakuan, tapi tema ini mengingatkan bahwa misi gereja, misi Tuhan adalah misi bersama. Selain itu, sama pula dengan ciri khas dalam gereja Katolik, salah satunya adalah merasul. Orang bermisi, orang bersaksi, orang menyampaikan sabda Tuhan yang merupakan pola-pola hidup yang dapat ditunjukkan oleh dua orang hebat, Santo Timotius dan Santo Titus. Dua orang yang mengambil bagian membantu Rasul Paulus bukan tama-tama karena orang perorangan pribadi, tapi karena Kristus. Seperti Rasul Paulus sampaikan, hidup adalah maupun mati adalah milik Tuhan, atau dirinya sudah sampai di akhir perjuangan. Itu menunjukkan bahwa totalitas, bahwa kesungguhan, bahwa tidak kenal lelah dua orang santo ini yang sungguh-sungguh memberikan dirinya, yang sungguh-sungguh mau mengambil bagian, yang sungguh-sungguh merelakan waktu untuk terus berkarya, untuk terus berkeliling, untuk terus bersuara yang isinya tentang kebaikan, kebenaran, pertobatan, kepercayaan yang dapat dilakukan untuk memperoleh sesuatu yang secara absolut kehidupan, bukan pada kefanan hidup yang dijalani sesat, kekinian yang berjalan dalam waktu yang tidak ada permanen ini. Maka dua orang ini menjadi inspirasi dalam renungan yang akan dibawakan pada kesempatan ini. Sebelum melanjutkan bacaan dan mendengarkan sabdanya, kita mengikuti iklan berikut dan tetap masih bersama saya, Pastor Immanuel Tenau, pada sesi berikut. Puluhan hektar tanaman padi terancam mati akibat musim kemarau panjang yang melanda dusun. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seantero tanah air. Saudara petugas damkar membantu warga mengevakuasi 2 ular di dalam sumur di Klaten, Jawa Tengah. Dinamika hukum dan politik, ekonomi, dan sosial terangkum semua dalam Sapa Indonesia Siang. Senin sampai Jumat pukul 1 siang. Live di Kompas TV. Gali esensi fenomena. Awas hati-hati. Supaya anak ini lancar belajar, tolong untuk perbaiki jalan lah. Masa mudah lumayan berat juga loh, Pak. Makanya. Temukan jawaban atas teka-teki peristiwa. Katanya terpapar merkuri gitu. Berapa tahun Bang di jalan rusak nih? 350 tahun. Berkas Kompas, setiap Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Lengkapi keindonesiaan Anda dengan informasi peristiwa khas terkini. Saudara, Taman Marga Satwa Ragunan selalu menjadi primadona untuk memanfaatkan libur panjang. Niko, bagaimana dengan suasana tempat wisata di kawasan puncak saat ini? Dari seluruh penjuru tanah air. Melihat perkembangan informasi yang ada di Indonesia. Pastikan Anda ikuti Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV.
Ibu Bapak Saudara dan Saudara terkasih, para pemirsa di mana saja berada, kembali lagi dengan saya Pastor Immanuel Tenau pada sesi yang kedua. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Oleh karena itu, marilah saya membukanya dengan doa kita sebelum mendengarkan sabdanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Maha Murah dan Maha Kasih, Santo Timotius dan Titus telah Engkau limpahi semangat merasul yang tangguh. Semoga doa dan berkat keteladanan mereka berdua, kami mampu hidup benar dan saleh di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu yang Kau wartakan di tengah-tengah kehidupan ini, secara khusus bagi kami semua yang mendengarkan pada kesempatan ini, sehingga dengan tekun mendengarkan karya Roh-Mu itu untuk selalu menggugah, mengingatkan, dan mengarahkan hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Janganlah memberikan salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah terlebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salam itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Ibu Bapak, Saudara dan Saudara terkasih, para pemirsa di mana saja berada. Sebagaimana dalam tema dalam renungan ini, bersama dalam bermisi, merupakan sebuah cara dan pola hidup bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi orang Katolik. Setelah dibaptis, sudah pasti mengambil bagian disebut dengan kewajiban untuk bersaksi tentang siapakah Yesus yang kita yakini sebagai Tuhan. Dengan cara itulah kita ingin menunjukkan bahwa hidup kita ini ada, kehadiran kita berguna bagi banyak orang. Cara itulah ketika kita setelah mendengarkan pertobatan Rasul Paulus tanggal 25, dilanjutkan dengan tanggal 26 adalah 2 orang misionaris unggul, Santo Timotius dan Santo Titus. 2 orang ini merupakan rekan Rasul Paulus
yang ingin mengambil bagian untuk bermisi, bersaksi tentang siapakah Tuhan, siapakah Allah, siapakah Kristus, siapa itu Roh Kudus, yang menjadi bagian yang amat penting bagi perjalanan pesiaran gereja tengah-tengah dunia ini. Pola dan cara inilah sebagaimana yang tertera dalam nama Santo Timotius, yang berarti memuliakan Tuhan. Jadi Timotius bukan memuliakan dirinya sendiri, bukan memuliakan orang, bukan memuliakan kelompok, bukan memuliakan daerah-daerah tertentu, sebagaimana pola dan cara manusiawi kita yang selalu dimuliakan adalah kemanusiaan. Orang ini boleh hebat, dia itu boleh memiliki banyak kekayaan, dia sana boleh, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah pujian-pujian kefanaan, pujian-pujian temporalitas yang tidak otentik, tapi itu adalah pujian-pujian kepalsuan yang dibuktikan hari ini dapat dipuji, tapi besok akan dapat dicela. Terbanding dengan Santo Timotius yang mengandalkan dan menempatkan Tuhan yang harus disembah, bahwa dialah saja yang dimuliakan. Dengan cara itulah Santo Timotius tidak kenal lelah, tidak putus-putus, tidak setengah-setengah hati, tapi bekerja dengan berpegangan pada kitab suci yang sungguh-sungguh menjadi inspirasi untuk aktif dan membuatnya semangat untuk merasul, yang mengakibatkan perjalanan hidupnya sampai akhir tidak meninggalkan Tuhan Allah, tidak meninggalkan Yesus Tuhan, tidak meninggalkan karya-karya yang dibuatnya, tapi sampai akhir hayat hidupnya Timotius menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh berada dan berjalan dalam Tuhan. Begitupun sebaliknya Santo Titus, yang berarti seorang perawat, sudah pasti ia yang sungguh-sungguh menjadi perawat-perawat iman Katolik. Sudah pasti ia menjadi perawat-perawat bagi perjalanan hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Perawat itu sudah pasti memperbaiki yang rusak, menjaga yang baik, dan memberikan peneguhan-peneguhan, memberikan kehidupan, memberikan kata-kata yang sungguh memberi hikmat bagi kehidupan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian terkasih, dua sosok yang mengambil peran yang masing-masing dapat mempersatukan sebagaimana disampaikan Injil hari ini. Yesus mengutus orang 70 murid pergi berdua-dua. Timotius dan Titus adalah bagian dari dua orang yang mengambil jalan ini menjadi murid. Selain memuliakan Tuhan, yang diimplementasikan, dilaksanakan, dihidupi dengan merawat, menjaga, dan menyemangati umat Tuhan yang sudah diwartakan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus.
Ketika dia penjara, ia menulis surat supaya Timotius dan Titus terus menjaga, memperkokoh, merawat jemaat-jemaat itu supaya tidak akan hilang dan purna, sebagaimana apa yang telah dilakukan semasa hidup dan perjalanan Rasul Paulus sendiri. Maka marilah Bapak-bapak dan Ibu sekalian terkasih, para pemirsa semuanya, kita mengambil jalan seperti Rasul Timotius, memuliakan Tuhan, dan juga jalan Titus, merawat manusia di tengah-tengah kehidupan ini. Bagaimana disampaikan oleh Santa Teresa dari Kalkuta dengan kata-kata indah, hidup adalah kesempatan, gunakanlah itu. Hidup adalah keindahan, kagumi itu. Hidup adalah mimpi, wujudkan itu. Hidup adalah tantangan, hadapi itu. Hidup adalah kewajiban, penuhi itu. Hidup adalah pertandingan, jalani itu. Hidup adalah mahal, jaga itu. Hidup adalah kekayaan, simpan itu. Hidup adalah kasih, nikmati itu. Hidup adalah janji, genapi itu. Hidup adalah kesusahan, atas itu. Hidup adalah nyanyian, nyanyikanlah itu. Hidup adalah perjuangan, terima itu. Hidup adalah tragedi, hadapi itu. Hidup adalah petualangan, lewati itu. Hidup adalah keberuntungan, laksanakan itu. Hidup adalah terlalu berharga, jangan rusakkan itu. Hidup adalah hidup, berjuanglah untuk itu. Semoga kita dapat melaksanakan sabda ini tengah-tengah kehidupan. Amin. Populasi gajah Sumatera menurun drastis dari waktu ke waktu. Ketahui peristiwa terkini di tanah air sebelum hari berganti. Mulai dari politik, hukum, hingga ekonomi. Kita bahas semua di Sapa Indonesia Malam. Semua tersaji di Sapa Indonesia Malam. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 5:30 sore. Sabtu dan Minggu, pukul 7 malam. Live di Kompas TV. Informasi terkini dari segala lini Kekerasan yang dilakukan anak pejabat pajak yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi. Kami sudah menyiapkan sejumlah berita pilihan untuk Anda. Dan jadikan referensi utama untuk Anda. Program Berita Utama akan menemani dan mengisi ruang informasi Anda. Berita Utama. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Di penghujung malam, lengkapi referensi Anda dengan update berita terkini. Oknum polisi lalu lintas di Bukit Tinggi menerobos perlintasan jalan. Terbalik di Desa Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Serta perkembangan peristiwa penting di dalam negeri dan mancanegara. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut. Polisi telah memeriksa 4 Raih orang informasi sebelum hari berganti bersama Kompas Malam pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Bapak, saudara dan saudara terkasih, kembali dengan saya, Pastor Immanuel Tenau pada sesi terakhir untuk mengingatkan kembali pertama-tama tentang kerja keras Santo Timotius dan Titus. Itu sabda menjadi sentral dalam pewartaan. Maka hiduplah, jangan lupa membaca kitab suci, membuka kitab suci dalam keseharian hidup, karena itu adalah kekuatan sebagaimana ditunjukkan oleh Rasul Timotius dan Titus sebagai murid-murid dari Rasul Paulus, yang akhirnya sabda itu harus berbuah, yaitu dalam tindakan,
kehidupan kekinian. Isinya itu baik-baik semua. Ya, harus lakukan cinta kasih, harus lakukan penghormatan, harus lakukan dan merawat bumi dan alam ini, harus melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Karena itulah buah-buah sabda Tuhan sebagaimana disampaikan oleh Santo Timotius dan Titus pada hari ini. Akhirnya menutup semua ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Maha Murah, semoga dengan sabda-Mu yang Kau berikan dan sajikan kepada kami pada hari ini, dan kesempatan bahagia ketika kami boleh mencermati pola dan cara hidup Santo Timotius dan Titus yang tidak kenal lelah, mewartakan Engkau sendiri sang sumber kehidupan yang selalu dimuliakan dan ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Moga siapa saja yang mendengarkan sabda Tuhan pada kesempatan ini dapat menghayatinya dalam kehidupan, bahwa kehidupan ini perlu dapat dipertanggungjawabkan baik secara personal, komunal, lebih-lebih kepada Tuhan sebagai sang pemberi hidup ini. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Kompas TV, independen, terpercaya. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Jelang pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Jadi menurut Anda, apakah pertemuan Sandiaga dan juga Ganjar Pranowo settingan? Saya kira pertemuan ini nggak mungkin kebetulan. Sebelumnya ke AHY, sekarang ke Ridwan Kamil. Ini sih nyalemen apa menurut Anda? Paling dominan itu harus bisa memberikan sumbangan elektoral. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat, pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Ikuti sang penjelajah cita rasa Benu Bulo dalam eksplorasi kelezatan ragam kuliner khas Nusantara. Mantap. Serta kisah dan sejarah di balik setiap sensasi Mumtaz bin Laziz. Orang-orang yang concern dengan kesehatan ini pasti enak banget. Pecah, men. Mumtaz. Pecah, men. Sambalnya nyamber banget, enak banget. Istimewa. Cerita Rasa, setiap Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Menyapa seluruh Indonesia dengan berita dan informasi terkini yang kredibel. Mengisi ruang informasi Anda. Mulai dari politik, hukum, ekonomi, hingga isu-isu terhangat. Kami akan membawa 3 sorotan utama yang kami miliki. Akan menjadi referensi Anda setiap hari. Selengkapnya, ikuti Sapa Indonesia pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Sportivitas, lebih dari sekadar kemenangan. Ini tentang integritas dan mental juara. Serap energinya. Rasakan geloranya. We're ready to go. Lewat berita olahraga terkini. Followers Kompas Sport Malam kembali hadir. Hanya untuk Anda. Kompas Sport Malam, setiap Senin sampai Jumat pukul 12 malam. Live di Kompas TV. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya.